teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Arianti. Teman-teman, kalau kita mendengar cacingan nih, kita pasti berpikirnya ini mengarah ke penyakit pada anak-anak. Nah, gimana kalau dengan orang dewasa? Apakah harus minum obat cacing juga? Harus rutin gak sih? Terus ada nggak kelompok-kelompok yang beresiko kena cacingan? Penasaran? Yuk ikuti. Sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Dan tolong dukung channel kami ya teman-teman dengan like, share, komen, dan subscribe. Jadi seperti yang kita sering dengar, kalau anak-anak itu mudah cacingan, apalagi anak-anak ini kan ya ngertilah belum berakal, dia masih mikirin dunianya itu adalah dunia bermain. Terutama dia pergi sana pergi sini, masuk megang sesuatu, main tanah, masuk mulut, up semuanya. Jadi memang resiko tinggi untuk cacingan. Terutama itu biasa anak-anak kan dianjurkan setiap 6 bulan sekali minum obat cacing. Nah gimana nih sama orang dewasa? Dewasa kan udah berakal nih, dia udah ngerti, oh kalau itu nanti jorok-jorok kayak gini gitu, nanti bisa kena kita cacingan. Perlu juga gak sih? Jadi teman-teman, kalau misalnya kita orang dewasa, kalau kita terinfeksi cacing atau beresiko nih tempat kerja semuanya itu, kita tetap harus minum obat cacing. Kenapa? Karena kalau kita cacingan, yang pertama itu tentunya makanan bergizi kita akan diserap, dimakan oleh si cacing. Kita capek-capek makan, gak ada gunanya. Mineral, vitamin, protein semua habis dimakan sama si cacing. Kita dapat ampas doang. Dan juga yang ditakutkan lagi, kalau kalau jumlah cacing itu sangat banyak di tubuh kita, terutama di usus, itu bisa timbul penyumbatan pada usus kita. Salah satu yang paling kita takuti itu adanya usus buntu. Usus buntu itu dia bagaikan umbai cacing ya, di dekat usus besar, pertemuan usus kecil sama usus besar. Nah dia itu memang seperti umbai cacing. Kalau misalnya kesumbat, misal banyak nih yang si cacing-cacing itu kesana, kesumbat peradangan, pecah, habislah. Kegawat daruratan, harus operasi segera. Nah yang mana nih yang beresiko tinggi kena cacingan? Karena kita tahu kalau kita resiko tinggi itu kita harus minum obat cacing setiap 6 bulan sekali. Yang pertama, kalau misalnya kita bekerja di tempat yang rawan. Rawan di sini seperti bekerja yang berhubungan dengan tanah liat atau tanah gembur atau pasir. Kenapa? Karena cacing itu yang banyak nih prevalensi di Indonesia, dia soil transmitted helminthes. Jadi cacing itu membutuhkan tanah untuk menjadi bentuk infektif. Nah, pekerja di sini contohnya ada buruh bangunan, atau penggali tanah, atau peternak, atau petani. Dia kontak sama tanah, mungkin langsung makan, habis itu nggak cuci tangan, atau kayak yang kita pernah lihat di video kami yang satu lagi, yaitu Cutaneous larva migrans, yang cacing itu nggak perlu dimakan loh, dia bisa nembus kulit. Masuk dia jalan-jalan di bawah kulit. Mungkin teman-teman bisa lihat video kami yang satu lagi ya, biar lebih tahu seperti apa sih cacing itu. Nah, yang beresiko tinggi yang kedua, jika kita tinggal di daerah yang endemik. Jadi daerah yang tinggi angka kejadian cacingannya. Contohnya itu ada di daerah Sulawesi Tengah. Itu sejak tahun 2008 dia tercatat endemik schistosomiasis.
Jadi ini merupakan cacing yang kalau misalnya ada orang yang terinfeksi nih, dia pup sembarangan, dia pup di tempat air, nah itu sungai atau kali. Nah, air itu menjadi media untuk penularan dari cacing ini. Nah, contohnya tadi di Sulawesi Tengah ya, yaitu di dataran tinggi Lindu dan dataran tinggi Napu. Nah, untuk daerah ini sangat dianjurkan untuk minum anti cacing teratur. Atau di tempat-tempat lainnya, tempat kalian misalnya yang tinggi angka kejadian cacingannya. Yang ketiga, jika kita tinggal di daerah yang kumuh. Mungkin di sini kita lebih mengaitkan seperti tinggal di dekat-dekat bantaran kali ya. Jadi biasanya kan kalau dekat kali itu pupnya nih, BAB-nya itu di kali. Nah, kalau misalnya ternyata yang pup itu dia ada cacingan, telur cacing tadi kan keluar bersama taiknya. Sampai dia di situ mendarat, bergeser-geser dia kan. Kan biasalah kan, air itu kan yang akan membawa ke tepian dekat tanah-tanahnya. Seperti saya bilang tadi, di Indonesia itu tinggi yang soil transmitted helminthes, cacing yang membutuhkan media tanah untuk menjadi bentuk infektif. Ketika dia sampai ke tanah, dia menetas menjadi bentuk infektif. Ternyata di sana misalnya dia tidak becebo, habis itu atau dia ada megang tanah di sana, ternyata tanah itu ada telur cacingnya, makan masuk mulut atau langsung ke kulit kontak, jadilah cacingan. Atau juga di daerah yang menggunakan pupuk tinja manusia, karena itu beresiko dari pupuknya itu ada telur cacing. Kalau tinja manusianya itu si manusia ini terinfeksi cacing. Jadi untuk ini perlu dia minum obat cacing setiap 6 bulan. Yang keempat, yang beresiko tinggi itu jika tidak menjaga kebersihan dari makanan. Misal, salah satunya itu kalau misal kita mau makan buah atau kita mau makan sayur, itu tidak dicuci bersih. Sedangkan kalau buah sama sayur ini kan, sayur lah ya kita contohkan aja, misal selada nih yang sering kan, selada kan tumbuhnya di tanah yang gembur. Nah, tanah gembur ini tempat yang paling bagus untuk cacing tambang. Cacing tambang bisa aja tuh cacingnya. Bisa aja tuh cacingnya nempel telurnya di selada tadi. Nggak kita cuci sampai bersih, langsung makan, masuklah. Kenalah kita infeksi cacingnya. Atau misalnya kita ada makan daging babi atau daging sapi tapi tidak dimasak sampai matang. Nah, ini kita beresiko untuk terinfeksi cacing pita. Lebih ngeri lagi. Nah, gimana kalau misalnya kita itu tinggal di tempat yang tidak endemis? Terus kita itu sudah bersih nih, kita makanannya semua sayur buah dicuci sampai bersih. Sebelum makan sudah BAB, sesudah makan semuanya sebelum BAB, sudah BAB keluar pergi, kita udah cuci tangan. Terus masak-masak daging itu sampai matang. Harus juga nggak minum obat cacing? Nah, kalau untuk yang seperti ini dianjurkan minum obat cacing itu sekali setahun. Sekalian untuk pencegahan kita jika terkena cacingan. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi dari kami. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bingung, kritik, saran, atau mau request nih kita mau bahas tentang apa, silakan tulis di bawah ya. Jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe.